Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina dari UPT STF SD Negeri 10 1898 dan CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Siti Jakia dari UPT STF SD Negeri 10 1898 dan guru kelas 5. Halo Ibu Siti Jakia. Halo Bu Lina. Apa kabarnya Bu? Sehat. Ibu Lina bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kegiatan yang akan kita lakukan adalah saya akan mengobservasi Ibu. Nanti waktu Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Tapi sebelum saya mengobservasi, kita ada kegiatan pra-observasi. Apakah Ibu bersedia? Siap Bu. Oke, makasih ya Bu ya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan observasi seperti ini. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi, yaitu sebagai kegiatan awal sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ibu nanti di kelas. Nah, di kegiatan pra-observasi ini Bu, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Ibu bersedia ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya nih saya mau nanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini kaget ya. Oh, kaget ya? Karena tiba-tiba Ibu Lina minta saya untuk berdiskusi untuk pasca observasi, Iya. ya kan? Observasi maksudnya. Jadi kok jadi saya gitu kan, ada teman-teman yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa ya, Iya. supaya saya juga lebih maju dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya Bu. Ini Ibu bersedia ya Bu? Iya. Agak sedikit kaget ya Iya, Bu ya? berarti Ibu Nurlina juga kan bisa menilai kelebihan dan kekurangan saya dalam Iya. mengajar nanti ya kan Oke, Bu. kita lanjut ya Bu ya. Di sini Oke, Bu. saya mempunyai beberapa pertanyaan nih. Ini pertanyaan pertama nih Bu. Pada saat nanti saya melakukan observasi di kelas nih Bu, kira-kira Ibu membawakan mata pelajaran atau materi apa gitu? Iya Bu, rencana saya akan membawakan materi yaitu pelajaran IPS ya Bu, yang pengetahuan dan sosial ya itu. Dan kira-kira tujuan pembelajaran Ibu ini apa gitu? Ada dua tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai ekosistem dalam kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Jadi intinya topiknya nanti yang dibahas yaitu memakan dan memakan gitu. Rantai makanan proses ya. Ekosistem ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan penilaian yang ingin Ibu lakukan di kelas nanti? Teknik penilaiannya yaitu saya menggunakan ada teknik penilaian observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Karena kita kan nanti Bu, Ibu di kelas saya waktu mengamati, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu. Jadi dia menggunakan 3 kelompok. Nah, dan 3 kelompok ini kita amati masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi penilaian yang ingin dicapai itu dengan menggunakan penilaian observasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu, ya? selanjutnya nanti ada juga penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu nanti mereka masing-masing kelompok, lalu nanti ada teknik penilaian yang namanya adalah keterampilan. Berarti ada 3 penilaian yang Iya. ingin dicapai nih ya, observasi, Pengetahuan dan keterampilan. Iya Bu. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu strateginya, modelnya, atau metodenya gitu? Di dalam kelas nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya sudah membuat asesmen diagnostik, jadi saya sudah memilih anak-anak itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu Bu. Jadi metode yang saya gunakan yaitu mereka terjun langsung kepada masalah itu, atau metode yang namanya PBL gitu, problem based learning gitu. Jadi mereka yang
memecahkan masalah mereka sendiri nanti sesuai dengan tugas yang saya berikan per kelompok begitu Bu. Oke, berarti ya Bu ya. Lalu lanjut nih ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Iya, rencana saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT ya Bu ya, dengan menggunakan media Canva. Jadi nanti masing-masing kelompok itu ada 3 kelompok auditory nanti mereka mendengarkan, kelompok kinestetik mereka nanti bermain peran, sedangkan kelompok visual mereka nanti melihat tayangan video. Oh, dengan seperti itu ya media pembelajaran yang Iya. disediakan di kelas nanti ya Bu ya. Nah, setelah saya sudah mengetahui nih materi apa yang akan dibawakan, tujuan Ibu, strategi dan modelnya, lalu kapan nih Bu kira-kira saya bisa mengobservasi Ibu? Ya, kebetulan Bu, pembelajaran IPAS itu di kelas kami diadakan pada hari Kamis besok Bu. Kamis ya Bu Iya, ya. hari Kamis. Oke, berarti saya akan melakukan observasi Ibu di dalam kelas besok ya Bu ya? Ya, pada jam hari ini. Kamis jam ke 1-2 les pertama dan kedua gitu. Iya. Jadi ini sebelum kita mengakhiri kegiatan observasi kita ini Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu? Ya, tanggapan saya sebelum ibu mengobservasi saya di dalam kelas ya bagus ibu melakukan pra-observasi ya kan, karena ibu bertanya dulu langsung gitu. Jadi nanti di dalam kelas itu saya nggak bingung mau ngajarin apa gitu. Tadi kan ibu nanya udah tujuannya, lalu strateginya, media yang digunakan, bagaimana strategi penilaian dan penerapannya. Jadi saya nanti di kelas lebih bisa mencicil gitu Bu, dan nanti Ibu Lina mungkin bisa melihat kalau ada kekurangan kita refleksi bersama gitu ya Bu ya. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir saya di kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Tetapi saya ini mau mengingatkan lagi Bu. Nah, setelah kita melakukan pra-observasi nih, selanjutnya kan ada observasi saya mengamati Ibu di dalam kelas. Lalu setelah itu kita ada kegiatan pasca observasi. Oh begitu ya Bu Iya, ya. dan di pasca observasi ini Bu, kita tidak berdua lagi. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke. Dia ya Bu Ya, ya. Ibu maksudnya memberi pertanyaan lagi Iya, kepada saya. dia Oke. terkait tentang saya mengobservasi di dalam kelas lah seperti itu. Oke, bersedia ya Bu Ya, ya. Bu, bersedia. Mungkin di pasca nanti setelah kegiatan observasi kira-kira hari berikutnya lah. Gitu. Oh iya Bu, oke. Oke ya Bu ya. Nah, sampai di sini aja lah kegiatan observasi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Ibu juga ya. kembali, Bu. Iya yang sudah bersedia Iya, mau tetap. saya observasi di dalam Ibu kelas. Lina juga tetap semangat ya Bu Iya, ya. Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Tapi anak-anak itu ribut Bu. Iya. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, karena sudah keluar main, habis jajan, sudah kenyang? Sudah, Bu. Ibu mau latih konsentrasinya. Ya, konsentrasi dengan kalau tepuk sekali, oke, tepuk 2 kali, kanan kiri, ya. Tepuk 3 kali, kanan kiri atas. Oke, tepuk 4 kali kanan kiri atas bawah. Oke, tepuk 2 kali kanan kiri, kan kanan kiri. Tepuk sekali di tengah, tepuk 2 kali di mana Nak? Kanan kiri. Kanan kiri, tepuk 3 kali kanan kiri atas. Tepuk 4 kali kanan kiri atas bawah. Oke ya, siap ya konsentrasi. Ya, oke siap.
Itulah profil pelajar Pancasila. Siapa yang mau jadi profil pelajar Pancasila? Risma nggak mau? Iya, semuanya mau ya, Weli? Oke, nah, coba sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apa kira-kira pelajaran kita sebelumnya ya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Jara, coba ulangi. Komponen biotik dan abiotik. Iya, coba komponen biotik itu terdiri dari apa aja, Nak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi dari Tiga. Sebutkan. Manusia, tumbuhan, hewan. Ya, makhluk hidup ada tiga ya, manusia, hewan, dan Tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotik adalah apa aja? Air, darah, Iya, harus bisa kita membedakan komponen biotik dan abiotik. Ya, tadi biotik itu makhluk hidup, ya. Sedangkan abiotik adalah yang terdiri dari matahari, air, udara, angin, ya itu dia tanah. Ya, nah, lanjut kita hari ini mau belajar harmoni dalam ekosistem. Topiknya adalah memakan dan dimakan. Mata pelajaran kita apa? IPA. Ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya, tujuan pembelajarannya ada dua. Ya, yang pertama, apa kan? Yang pertama menjelaskan mengenai ekosistem dalam kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Jadi intinya hari ini kita mau belajar rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nanti kita pelajari. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran? Kalau sudah siap, jangan sudah. Jawabnya siap, siap, saya siap. Oke, sudah siap mengikuti pelajaran? siap. Ya, nah sebelumnya kita baca keyakinan kelas kita hari ini. Ya, kita kan sudah buat keyakinan kelas, ya kan? Nah, jadi di pelajaran IPA sini kita juga buat keyakinan kelas. Coba baca keyakinan kelas kita yang Juan Sergio. Berdiri, Lana. Keyakinan kelas yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, saling membantu. Dari tadi faktor abiotik, tadi ada komponen abiotik yang kalian sebut. Dari sinar matahari. Iya, namanya adalah proses apa? Iya, fotosintesis. Nah, itulah tadi dia. Maka dia disebut produsen. Silakan konsumen tingkat 1. Tadi contohnya di sini apa? Tikus. Nah, lalu konsumen tingkat 2-nya siapa? Ular. Artinya tikus itu kan makan tumbuhan, ya kan? Nah, lalu ular memakan tikus. Nah, lanjut konsumen tingkat 3-nya adalah elang. Burung elang memakan ular. Lalu burung elangnya mati, terurai menjadi jamur, bakteri jamur. Kemudian jamurnya tadi bersatu dengan tanah sehingga menjadi yang namanya pupuk. Pupuk itu kembali untuk apa? Lagi produsen lagi. Jadi dia begitu aja muter-muter. Itu namanya rantai makanan. Nah, di sini kita bagi kelompok. Sudah dibagi ya. Kemarin udah kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Visual yang mana? Oke, auditory. Ya, kinestetik. Ya, nah sekarang Ibu mau nampilkan untuk yang visual dulu.
Ya, kalau visual sukanya ngapain? Melihat, menonton ya kan, melihat gambar. Jadi yang lain juga boleh ikutan ya. Coba. Nih, kelompok visual. Rantai makanan. Coba dari gambar yang ada di depan ini, nampak kan? Ajri nampak? Oke, nah gambar yang nomor 1 itu apa? Itu berperan sebagai. Oke, yang kedua tikus berperan sebagai apa? Iya, konsumen tingkat 1. Yang ketiga ular berperan sebagai Konsumen tingkat 2. nah yang keempat ya burung elang sebagai apa dia? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Lalu yang kelima jamur terurai menjadi bakteri ya kan? Apa bangkai burung elangnya terurai menjadi bakteri sehingga jamur tumbuhlah jamur, kemudian jamur bercampur tanah menjadi pupuk. Iya. Coba jelaskan sekali lagi, ayo salah satu kelompok visual. Jelaskan sekali lagi tentang cerita rantai makanan di depan ini. Ayo, siapa? Berdiri di tempatnya. Ayo. Yaudah, berdiri siapapun boleh. Berdiri di situ, nak. Ayo, jangan malu-malu berdiri di situ. Ayo, jelaskan yang kuat suaranya. Biar dengar teman yang lain ya. Rumput berperan sebagai produsen. Tikus sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan rumput. Ya. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan tikus. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3 memakan elang. Lalu burung elang mati berperan menjadi jamur atau dekomposer. Terus jamur menjadi makanan dan menjadi pupuk untuk Iya, tepuk tangan dulu untuk si Dinda. Sudah mengerti kan? Sudah kan, nak? Dari cerita rantai makanan ini sudah mengerti kan? Ceritanya, kalau cara menjelasnya udah kan? Oke, nah, kelompok visual tadi sudah menjelaskan. Sekarang kita masuk ke kelompok auditory. Ya, auditory kita bernyanyi. Semuanya boleh ikut nyanyi, bukan hanya si auditory aja ya, nak. Semuanya boleh ikut nyanyi ya. Sebentar ya. Ayo. Lagunya anak kambing saya, mana di mana itu ya. Di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Ini nanti kelompok auditory menjelaskan isi dari lagu ini, oke? Sekali lagi nyanyinya. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, nah kelompok auditory tadi sudah bernyanyi kan? Sudah bernyanyi. Nah sekarang salah satu dari kalian coba jelaskan proses terjadinya rantai makanan yang ada di lagu ini. Ayo siapa berdiri? Ayo nggak usah takut. Belajar. Siapa? Gera. Ya, Gera. Ayo Gera. Desya. Ayo
Ayo, tadi Dinda berani. Loh, kok diem aja sih Audiotori? Audiotori suka nyanyi tapi nggak suka berpendapat ya kan? Aduh, siapa? Zahra aja deh. Ayo berdiri Zahra. Kan itu udah. Padi dimakan tikus. Nah, sama jawabannya seperti visual tadi. Ayo jelaskan. Padi berperan sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen Ular. ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati Ya. menjadi jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Ya. Lalu menjadi pupuk Menjadi pupuk bagi tanaman. Oke, itulah dia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Audiotori. Nah, udah kan? Visual udah, audiotori udah, sekarang kinestetik. Kinestetik tugasnya apa ya? Nih, bermain peran. Jadi nanti ibu tanya, siapa yang mau jadi jamur misalnya? Olin, mau jadi jamur, oke. Yang mau jadi padi? Ya, Vicky. Yang mau jadi ular? Oh, Gionel. Yang mau jadi capung, sama kata ini salah ya, Nak? Sebenarnya yang mau jadi tikus siapa? Tikus. Selfie. Nah, terakhir menjadi burung elang siapa? Ya, oke. Nah, jadi nanti di sini dengarkan ya kelompok kinestetik, kalian bermain peran. Berarti nanti memperkenalkan diri dulu, ya kan? Vicky kan? Vicky tadi apa? Padi. Jadi nanti Vicky, lalu si Vicky dimakan sama siapa? tikus. Tikus. Oke, ke depan dulu yuk, biar mudah kita prakteknya. Kalian pakai topeng ya. Pakai topeng. Oke, ini ular. Ini siapa ya? Jamur. Siapa jamur? Olin. Ini padi siapa? Vicky. Lalu elang. Ini si Elsie tikus. Kamu pakai topengnya. Sini. Ada ke kawan-kawan. Ya. Awas ini nanti kalian kawan-kawan. Nah, buat yang pasangkan. Oke. Oke. Namanya bermain peran, harus perannya sesuai dengan apa yang dimainkan. Coba ini dulu, berurut dulu siapa yang tadi? Tadi berarti di sini. Konsumen tingkat 1 siapa? Ya. Konsumen tingkat 2? Selfie. Konsumen tingkat 3? Olin. Ya, kalian membentuk rantai bulatan. Sini Olin. Olin sini. Agak besar. Sana situ Diana. Jangan ini ya, nanti putus ini tali. Udah gitu aja. Udah, oke. Nah, ayo. Gimana bermain perannya? Hai, saya Padi. Saya berperan menjadi Produsen, nah. Ulangin. Hai, saya Padi. Yang kuat, nah. Hai, saya Padi. Saya berperan sebagai produsen. Ya. Hai, saya Tikus. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Hai, saya ular. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Hai, saya elang. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Hai, saya Jamur. Saya berperan sebagai apa? Iya, bakteri pengurai.
memakan tikus. Saya ulang, saya akan memakan ular. Dan ulang pun mati. Terus, Olin, apa? Iya, nah, jadi si Olin ngasih pupuk ke padi ya kan, lalu padinya hidup lagi kan? Iya, jadi begitu terus ya. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, ya bawa aja ke sana topengnya, nggak apa-apa. Nah, sudah. Jadi kalian sudah mengerti kan tentang rantai makanan sudah? Sudah belum? Nah, sekarang ibu punya tugas kelompok. Apa yang tugas kelompoknya? Gilian. Ya, LKPD. Kalau untuk kelompok visual, dengarkan visual, mana visual? Ya, visual tugasnya menggambar rantai makanan sesuai dengan kreativitas kelompokmu. Bebas mau ekosistem sawah, mau ekosistem hutan, mau laut. Oke, itu tugas kelompok siapa? Visual. Lalu kelompok auditori, nih nanti ibu bacakan ya teks tentang Wayan pergi ke sawah. Kemudian kalian nanti menuliskan rantai makanan apa yang di dalam yang ada dalam cerita tersebut. Ya, Nak? Nah, sekarang untuk kinestetik. Nih, kinestetik membuat apa? Buklet. Ya, buklet. Pop up book. Iya, pop up book tentang rantai makanan di mana? Di laut. Ya kan? Tadi sudah kita siapkan kan? Oke, nah sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk yang visual. Putar kelompoknya ya, Nak. Ini kalian baca ininya. Apa caranya? Baru nanti buat ya. Putar keluarkan alat tulisnya. Oke, nah sekarang kalian putar buku baca cerita dulu. Nanti kalian coret-coret di bukunya dulu orang ini. Oke ya. Sudah, Nak, suaranya tenang. Ibu mau kelompok auditori dulu mau baca cerita, ya. Ayo, gambar dulu pakai pensil oret-oret. Kamu mau gambar apa di apa namanya? Mau apa? Sawah. Udah, sawah, ekosistem sawah gambarlah. Pertama-tama apa dulu? Produsennya apa? Padi. Nah, gitu. Dulu ya, kalian siap-siap dulu ya, Nak. Nah, kalau kalian buklet, kok aku itu. Ya, nanti digunting gambarnya, ditempel, ya. Udah bisa dimulai ceritanya kita. Udah. Coba bercerita kalian dengarkan. Nanti di akhir ibu cerita, tulis dulu di situ oretannya, baru nanti pindahkan langsung di dalam tersebut. Oke, perhatikan. Terus meja. Nah, dengarkan ya. Yang nulis boleh 2 orang, nanti hasil jawabannya boleh dikumpulkan sama-sama, ya. Wayan judulnya adalah Wayan pergi ke sawah. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah. Di belakang rumahnya, dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan, antara lainnya belalang. Apa? Belalang, burung pipit. Apa? Ular, ikan mujair, dan burung bangau. Ya, jadi ada si padi ya kan? Wayanya pergi kemana tadi? Ke sawah. Di sawah dia melihat padi yang sudah menguning. Terus di dalam sawah itu dia katanya juga banyak jenis hewan. Ada belalang. Tahu belalang kan? Belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Jadi tugas kalian sekarang, tulislah rantai makanan berdasarkan cerita yang ibu bacakan tadi. Tahu kan? Bukan gambar, hanya menuliskan rantai makanannya.
saya Nilina dari PT SPF SD Negeri 10898 dan CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli. Nah, di kegiatan kali ini saya tidak lagi berdua dengan Ibu Sujatia yang selaku rekan sejawat saya yang kelas saya observasi di kelas waktu pada saat Ibu Sujatia melakukan pembelajaran. Nah, di kegiatan ini kami ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Pak Edwin. Apa kabar, Pak? Gitu ya, gimana? Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita kemarin sudah melakukan observasi terlebih dahulu ya, Bu Kia ya. Setelah kita melakukan observasi, lalu saya melakukan observasi di kelas pada saat Ibu Kia melakukan pembelajaran. Nah, di kegiatan pasca observasi ini Bu, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Sedia ya Bu Kia ya. Makasih ya Bu sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas semalam ini saya mengobservasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, terima kasih ya Ibu. Perasaan saya deg-degan ya, karena baru pertama kali teman sejawat yang mengobservasi saya pembelajaran di kelas. Jadi kan di kepala sekolah ya kan, selaku supervisi ya. Jadi perasaan saya deg-degan, lalu saya kemarin semaksimal mungkin ya kan Bu melakukan pembelajaran. Ya walaupun di sana sini masih ada kendala karena kita kemarin saya masih ada kendala. Jadi itulah sebagai acuan refleksi. Jadi apapun saya dan kelemahan saya ketika saya mengajar, jadi Ibu Lina dapat menyampaikan langsung kepada saya. Kalau menurut saya memang waktu melakukan pembelajaran di kelas kemarin saya rasa ya Bu, yang menurut saya sudah maksimal. Walaupun memang tes kedua tadi ada beberapa kendala, mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang mungkin dia tidak fokus gitu ya Bu. Padahal itu kemarin kan sudah kita kelompokkan sesuai minat dan bakatnya gitu ya kan. Sebelumnya saya sudah melakukan asesmen Ya, Bu. Baiklah Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, lalu menurut Ibu nih, apa kendala dan kekurangan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di kelas? ya mungkin karena waktu ya Bu ya, karena kemarin itu pembelajaran dimintakan 2 kali 35 menit ya Bu ya. Jadi sepertinya punya kurang, apalagi ketika anak-anak mengerjakan produk ya kan. Jadi kalau mengerjakan produk itu apalagi kalau kelompok yang disesuaikan berbeda-beda kelompok mengerjakan tugasnya. Jadi kayaknya mereka Bu cepet kali waktunya gitu. Jadi kendalanya mungkin mereka di kendala waktu. Dan kedua masih ada saya lihat di kelompok itu tidak antusias melakukan pekerjaan membantu temannya gitu, hanya diam gitu. Memang itu yang kendala kita pada saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, waktu memang kendala kita ya Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, terakhir nih Bu ya. Setelah Ibu tahu nih kendala-kendala tadi yang Ibu berikan sesuai dengan nah, rencana Ibu ke depannya untuk proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu tuh rencana Ibu selanjutnya apa? Ya mungkin saya akan lebih memahami lagi pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya ketika saya melihat video inspirasi di PNN ya kan Bu, kalau kemarin saya melihatnya itu pembelajaran berdiferensiasi melalui gambar. Mungkin kemarin saya alat peraganya medianya mungkin kurang gitu. Jadi saya akan mencoba lebih lagi, terutama pakai kayak mindmap, peta konsep, membuat komik gitu. Jadi sehingga anak-anak itu bisa memahami pembelajarannya sendiri gitu. Jadi bukan teacher center lagi gitu ya kan Bu, melainkan student center gitu. Seperti itu ya Bu ya. Rencana Ibu ke depannya yaitu membuat media-media pembelajaran yang lebih ya yang maksudnya gini, lebih ke konkret gitu, jangan abstrak gitu. Anak-anak ini kalau kita bilang penjelasan mereka nggak ngerti. Kecuali kalau ada bendanya konkret baru mereka mengerti. Baiklah Bu, terima kasih.
kasih atas waktunya dan kesempatan saya. Dan atas kesempatannya sudah memperbolehkan saya mengobservasi ibu di dalam kelas. Dan setelah ini berakhirlah kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan, mulai dari observasi yang kita lakukan hari Senin sebelumnya ya Bu ya, lalu observasi yang kita lakukan pada hari Sabtu kemarin ya Bu, pelajaran kita kemarin kita pas ya. Nah sekarang kegiatan pasca observasi. Nah sampai sinilah kegiatan kita ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya Bu ya. Lain kali boleh nih Bu yang mengobservasi saya dalam sehingga saya tahu kekurangan saya dalam mengajar. Nah untuk Bapak terima kasih sudah membersamai kami dalam kegiatan pasca observasi dan saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.